Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar pada materi logaritma. Nah, langsung disimak saja videonya ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi logaritma, kita kenalan dulu apa sih itu logaritma. Nah, di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang eksponensial ya, atau perpangkatan. Nah, untuk logaritma ini sendiri dia merupakan sebuah operasi kebalikan atau inverse dari suatu eksponensial atau perpangkatan. Nah, misalkan di sini ada sebuah bentuk perpangkatan a pangkat c sama dengan b ya. Nah, bentuk perpangkatan atau eksponensial ini kita bisa ubah menjadi bentuk logaritma seperti ini. Nah, a log b sama dengan c ya. Di sini A-nya sebagai basis, C-nya sebagai pangkat, dan B-nya sebagai hasil perpangkatannya. Nah, di sini untuk logaritmanya A-nya sebagai basis, B-nya sebagai numerus, C-nya itu hasil logaritmanya ya. Dengan syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Nah, ini ya tadi untuk A itu merupakan basisnya ini. Kemudian B itu numerus. Numerus itu apa sih? Numerus itu bilangan yang mau kita cari nilai logaritmanya. Ya, ini dia B-nya. Kemudian C itu merupakan nilai logaritmanya. Atau kalau di perpangkatan C ini dia merupakan pangkatnya gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, karena tadi di awal sudah dibilang logaritma itu merupakan suatu operasi inverse atau kebalikan dari eksponensial atau sebuah perpangkatan ya. Misalkan di sini kita punya bentuk logaritma 2 log 8 sama dengan C. Ingat tadi di awal ya, ketika ada A pangkat C sama dengan B itu berlaku A log B sama dengan C ya. Ini yang sudah ditampilkan atau dijelaskan di awal. Nah, kita tinggal bawa saja bentuk logaritmanya, ini 2 log B sama dengan C, ini kita bawa ke bentuk eksponensialnya ya. Nah, ingat tadi A itu sebagai basis, B-nya itu numerus, C-nya itu hasil logaritmanya. Berarti ini A, ini B, ini C-nya ya. Oke, berarti di sini A-nya berapa? A-nya 2, berarti 2 pangkat C. Kemudian B-nya berapa? Tadi B-nya ini ya numerusnya, B-nya itu 8. Nah, berarti ketika ada bentuk logaritmanya seperti ini, kita ubah jadi bentuk perpangkatan, dia jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Kita tinggal cari aja 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8? Oh, 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, ya, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, ya, betul ya. Berarti di sini nilai C-nya itu dia sama dengan 3. Nah, berarti di sini nilai dari 2 log 8 itu berapa? Sama dengan 3, gitu ya. Nah, C yang kita cari di logaritma itu merupakan nilai logaritmanya, ya. Tapi kalau di perpangkatan C itu dia merupakan pangkatnya. Nah, itulah maksud dari operasi inverse atau operasi kebalikannya dari perpangkatan seperti itu ya. Nah, di sini sehingga dapat disimpulkan bahwa logaritma itu merupakan suatu operasi kebalikan dari sebuah perpangkatan ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kita cari nilai logaritmanya itu merupakan sebuah pangkat dari bentuk eksponensial seperti itu. Nah, agar lebih jelas kita langsung masuk saja ke contoh-contohnya ya. Di sini ketika ada bentuk perpangkatan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ingat 3-nya itu basis, kemudian 4-nya itu pangkat, 81-nya dia merupakan hasil perpangkatannya ya. Ingat, kalau di perpangkatan A
itu basis, di logaritma juga sama, A-nya dia basis, berarti basis di perpangkatan itu sama dengan basis di logaritma, berarti nanti basis di logaritmanya 3 ya. Kemudian ini pangkatnya kalau di logaritma dia merupakan nilai logaritmanya, berarti ini nanti 4-nya itu sebagai hasilnya. Nah 81-nya berarti dia sebagai numerusnya. Seperti ini ya. 3 log 81 sama dengan 4. 3 sama-sama basis, kemudian 4 itu pangkat di perpangkatan, tapi hasil di logaritma, kemudian 81 numerusnya. Nah, ketika bentuknya seperti ini, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81, berarti sama saja. Di sini 3-nya sebagai basis, negatif 4-nya sebagai hasilnya, kemudian 1/81 dia sebagai numerusnya. Bentuknya seperti ini ya. Basisnya 3 di sini, numerusnya 1/81, kemudian hasilnya itu merupakan pangkatnya. Di sini pangkatnya negatif 4, berarti di sini hasilnya negatif 4 juga gitu ya. Kemudian untuk contoh ketiga, 4 pangkat 3/2 sama dengan 8. Ingat, ini dia basis, kemudian ini hasil, berarti ini numerus. Berarti 4 log 8 sama dengan 3/2. Nah, itu merupakan contoh-contoh mengubah bentuk dari bentuk perpangkatan menjadi bentuk logaritma. Nah, dalam logaritma ketika basisnya itu 10 atau nilainya itu nilai A-nya itu 10, untuk basisnya dia boleh untuk tidak ditulis. Contohnya seperti ini. Nah, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Berarti ini dia basis, berarti sama-sama basis. Kemudian 3 itu hasilnya. Ya, berarti numerusnya yang ini. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk logaritma kan 10 log 1000 itu sama dengan 3, ya kan? Nah, karena di sini dia basisnya 10, berarti boleh nggak ditulis. Berarti cukup log 1000 sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Di sini kalau tidak ada angkanya berarti di sini kalau tidak ada angkanya berarti dia artinya 10 log berapa gitu ya. Misalkan di sini 10 log 1000 berarti hasilnya 3 ya. Berarti di sini hanya boleh ditulis log B sama dengan C. Basisnya atau nilai A-nya itu boleh tidak ditulis kalau dia bernilai 10. Di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, akan ada 10 sifat, banyak sekali ya. Ini nanti kita akan bahas untuk di video kali ini 5 sifat terlebih dahulu. Untuk 5 lainnya kita akan bahas di next video ya. Oke, langsung saja. Untuk sifat yang pertama ya, ada A log A sama dengan 1. Maksudnya A log A itu seperti apa? Di sini basisnya A, numerusnya A. Berarti nilai basis sama numerusnya dia sama. Ketika di sini 2 berarti di sini 2. Ketika di sini 3 berarti di sini 3. Di sini 10 berarti di sini 10. Pokoknya intinya nilai dari basis sama numerusnya dia sama. Ketika sama bagaimana? Dia hasilnya 1. Nah, contohnya di sini ada 7 log 7. Sama ya. Basisnya 7, numerusnya 7. Berarti basis sama numerusnya sama, sama-sama 7. Hasilnya 1. Kenapa kok hasilnya 1? Nah, ketika kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, berarti kan ini basis. Terus ini pangkatnya, ya. 7 pangkat 1. Berapa? 7, ya. Karena bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 1, dia hasilnya bilangan itu sendiri, ya. Berarti di sini kalau dia nilai basis dan numerusnya sama, hasilnya 1. Nah, seperti ini penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua. A log 1 sama dengan 0, ya. Berarti di sini berapapun basisnya, kalau di sini numerusnya 1, berarti hasilnya akan selalu 0, ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, contohnya gini.
Di sini ada contoh 6 log 1. Kita bawa ke bentuk perpangkatan ya. Ini berarti basis. Kemudian ini pangkatnya. 6 pangkat 0. Berapa? 1. Ya, di sini. Bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0, dia akan bernilai 1. Berarti ketika di sini numerusnya 1, di sini hasilnya akan selalu 0. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga ya, ada A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Nah, contohnya di sini ada 4 log 64. Nah, dilihat. Ini bentuknya udah sama atau belum? Sama ini. Belum ya? Oke, sebentar. Oke. Nah, ini bentuknya dia kan belum sama dengan ini ya. Di sini dia ada pangkatnya ya. Dia numerusnya berpangkat, sedangkan di sini numerusnya dia nggak berpangkat. Berarti kita ubah dulu. Ubah bentuk ini menjadi bentuk yang seperti ini ya. Oke. Nah, 64 itu kan 4 pangkat 3. Betul ya? Oke, nah karena di sini bentuknya udah sama, di sini ada basis, ada numerusnya juga punya pangkat. Nah, ini sudah sama. Berarti untuk contoh yang ini kita bisa kerjakan dengan sifat yang ini ya. Berarti N-nya siapa? N itu kan pangkat dari numerusnya ya. Berarti N-nya itu ini. Nah, N-nya itu 3 ya. 3 kita bawa ke depan jadi perkalian. Berarti 3 dikali 4 log 4 ya. Nih ya. Oke, ingat di sifat yang pertama, kalau nilai basis dan numerusnya sama, berarti dia nilainya 1. Berarti di sini 3 kali 1, hasilnya 3. Itu ya, itu untuk pembahasan sifat nomor 3. Kemudian untuk sifat nomor 4, di sini ada A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B ya. Hampir sama dengan sifat nomor 3, hanya saja sifat nomor 4 ini dia basisnya punya pangkat. Kalau di sifat nomor 3 basisnya kan nggak punya pangkat, di sini hanya A. Nah, di sini untuk sifat nomor 4 dia basisnya punya pangkat ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Di sini ada 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Nah, kita analisis dulu. Berarti 2 yang ini ya. 2 yang ini dia apa? Dia A ya. Kemudian 3-nya yang ini dia merupakan N atau pangkat dari basisnya ya. Log 2 yang ini dia berarti sebagai B atau numerusnya ya. Nah, 5 yang ini dia M-nya. Dia pangkat dari numerusnya ya. Nah, ini kan sudah sama bentuknya. Kita langsung kerjakan dengan sifat yang ini ya. Oke, berarti ini dia tadi N, ini dia M. Ingat, untuk M atau pangkat dari numerus itu dia sebagai pembilang. Kemudian untuk N atau pangkat dari basisnya itu dia sebagai penyebut. Ya, M itu yang atas, N itu yang bawah. Ya, berarti di sini yang atas siapa? 5 ya, karena di sini M itu pangkat dari numerus. Pangkat dari numerusnya 5, berarti 5-nya yang atas, kemudian 3-nya yang bawah. Gitu ya. Dikali 2 log 2. Ini A log B. Ya, 2 log 2. Ingat, kalau dia basis sama numerusnya sama, berarti hasilnya 1. Berarti 5/3 dikali 1, hasilnya 5/3. Nah, itu untuk sifat nomor 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat nomor 5. Nah, sifat nomor 5 dia berbunyi A log B itu sama dengan 1/B log A. Ya. Nah, contohnya di sini ada 32 log 2. Kita mau cari nilai dari ini. Nah, kalau logaritma gini kan kita bisa cari. Ini kan berarti basis. Berarti pangkatnya itu hasilnya. Oh, berarti kita cari
32 ini kita pangkatkan berapa ya biar hasilnya 2? Nah, hasilnya yang ini. Untuk perpangkatan. Kan agak susah ya, kita pakai sifat yang ini aja. Ya. Berarti numerusnya dia jadi basis, basis jadi numerus. Ini ya. A-nya kan tadi basis. Dia jadi numerus. Kemudian B-nya itu numerus. Di sini dia jadi basis gitu ya. Nah, tinggal dibalik saja. Berarti 1 per ya numerusnya 2 dia jadi basis, kemudian basisnya ini 32 dia jadi numerus ya. Di sini jadi 1 per 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 ya. Nah, ini kita pakai sifat nomor 3 karena di sini ada pangkat, pangkatnya dibawa ke depan turun ya. Jadi 1 per 5 dikali 2 log 2. Ingat sifat nomor 1, kalau numerus dan basisnya sama berarti hasilnya 1. 5 dikali 1, 5. Hasilnya 1 per 5. Nah, inilah pembahasan dari kelima sifat pertama dari logaritma. Untuk 5 sifat selanjutnya kita akan bahas di next video. Nah, tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.